kita di sini cuma terakhir ini karena solar panelnya itu retrofit sehingga kami membuatnya di depan. Kalau membuatnya ini, nah kan UTS ini kan tujuannya memastikan kalian bisa. Nah ini salah satunya pertanyaan ini. Tahu tidak? Data ini apa berbentuk yang data yang kamu peroleh itu apa bentuk kanan? Tanya di kanan. Nah itu enggak? Ya apa caranya? Caranya biar ikutin mataharinya dari timur ke barat itu ya bergeraknya. Makanya di proposal Pak Solevi untuk kamu lihat itu perlu kamu bahas ya apa caranya metode apa supaya si solar panel bisa tahu caranya ini itu perlu ada. Pertama ini munculnya judul ini tuh ini apa prosesnya? Dimaksud itu kok bisa dia mau arah kanan kiri itu dari mana? Cara mengambil informasinya itu kalau itu video tidak ada. Cuma itu cuma motor seperti itu membantu buat dalam suryanya berhasil saja. Kalau motor ada yang lagi pada ini juga belum ada informasi ada arah itu kemana? Bisa nggak kira-kira desain? Ya bisa coba ya. Nah, aku ngomong bisa sih ya. Bisa aja tapi coba yakinkan kita dulu. Yakinkan kita kalau kamu bisa. Itu yang di video yang memiliki atau cuma karena solar Yang itu yang ya kayak dia punya kerja harus dibuat. jadi yang memiliki
mesin. Kalian pasti aku yakin kalian pasti akan menghadapi kesulitan itu. Kalau tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk supaya dia mau menanam itu ya apa sama udah Saya tanya ya, ini kalau dari lihat alat berbahan, kita tanya ke tekniknya ya. Alat berbahan bisa disebutkan dalam bentuk motor DC RS 950. Motor DC-nya itu apa? struktur dari tengah ke atas. Tengah ke atas. Tapi di gambar wiring nggak ada itu. Motor DC-nya di mana posisinya? Yang saya lihat itu hanya servo. Benar-benar di apa di data kita sebagai aplikasi Yang rencana kamu pakai itu motor DC atau servo? Servo sama motor DC. Lihat contoh videonya, videonya ketika panel suryanya bergerak. Nah, itu. Nah, itu di situ nggak ada loh pakai servo ya, pakai motor DC semua loh. Ya. Motor DC. Terus yang kedua, kira-kira penggunaan alat ini diaplikasikan ke lahan pertanian ya, lahan pertanian seperti apa yang membutuhkan alat yang kamu buat? Maksudnya lahan pertanian sing opo, apakah dia kayak hutan gitu, maksudnya tertutup pohon-pohon atau los-losan atau bagaimana? mungkin bisa menambah suatu desa pelosok Pak. Desa pelosok yang seperti apa? Di Papua kira-kira nanam apa? Nanam lahan pertanian di Papua itu biasanya lahan pertanian apa? Sagu. Kamu tahu pohon sagu itu kayak gimana di sana? Leo, aku lahir di Papua. Aku tahu pohon sagu itu. Di Papua itu pohon sagu itu tumbuhnya liar. Dia itu nggak butuh kayak lahan pertanian kayak di apa namanya, harus kayak kelapa sawit biar jajar-jajar gitu enggak. Orang sana itu ngambil sagu itu ya wes bebas, kayak di hutan-hutan biasa. Dia nggak butuh lahan pertanian, bisa tumbuh secara liar. Dan di sana pun itu kalau bisa dibilang nggak pakai alat kayak gini, pohon sagu itu bisa tumbuh. Nah, maksud saya gini, kalau misalkan kamu tetap berpendapat alat ini bisa digunakan ke pertanian, contoh nih ya, contoh yang misalkan kayak pertanian di misalnya, kalau kita jauh-jauh Papua, di Jawa ada Jambi misalkan, di daerah mana gitu yang dia sulit air. Nah, itu kamu belajarnya kayak gitu. Papua ya, bukan. Terus yang berikutnya, di Indonesia ini emang kurang cahaya matahari. Indonesia kan di garis khatulistiwa ya, dia setiap hari kan dapat cahaya matahari. Kenapa harus ada solar light? Oh ya, dari jam 6 ya sampai jam
dia nggak belok-belok kayak gini ya, dia tetap kena cahaya. Efisiensi tenaga. Jadi kalau data gini, cahaya dari samping itu tidak langsung mengenai paparannya secara full gitu. Jadi kita menargetkan fokusnya paparan radiasi dari matahari tersebut. Oke. Kalau kamu bilang seperti itu, solar trackernya ini dia dapat suplai tegangannya dari mana? Solar trackernya ini sudah tegangannya dari aki tersebut. Dari aki. Ngecasnya dari Solar tracker. solar tracker. Oke. Sebelum digunakan aki itu Sudah ada isinya. jadi tidak bisa digunakan secara Kalau misalkan ternyata dia gerak-gerak terus, baterainya habis loh. Baterainya habis ngegas, baterainya habis ngegas. Kira-kira dia kuat nggak untuk menyalakan pompa? perkiraan saya ini buat sampai gimana? Kamu sudah pernah coba cari tahu tentang ukuran solar panelnya seberapa? Solar panelnya ukurannya segitu. Buat ngecas kaki. Mungkin sebagai darurat Ya, itu kan nanti kan buat ngecas toh. Ininya buat ngecas baterai. Baterainya kapasitasnya berapa? kalau yang di bidang data itu sekitar 90 ya. 90. Kaki nggak ada. Lagi kita gunakan sekitar 12 sampai 15. Berapa ampere? Berapa ada? Sekitar 5 ampere. Ampere. Cukup nggak dengan solar segitu? Nggak sampai 4 ampere, Pak. Ya, nggak sampai 4 ampere. Cukup nggak dengan solar panel ukuran kecil segitu buat ngecas full baterainya segitu tadi dengan kapasitas segitu? Nggak cukup. Berarti kan dia nanti kehabisan daya loh. Dari kakinya habis duluan baru dia ngecas. Sedangkan ngecas pakai itu nggak full. Sedangkan kamu harus gerakkan motor servo. Ya menurutku nggak efektif dong kalau ukuran panelmu cuma sama aja kayak gini loh. Kamu gambarannya gini, kamu suruh lari-lari, terus kamu makan cuma 1 sendok, capek, habis itu lari-lari lagi, makan 1 sendok lagi. Kira-kira sampai enggak ke garis finish? Atau gizi energinya itu sedikit, tapi kamu kerjanya itu harus kerja ekstra. Nah, coba aja kamu cari-cari alternatif lain lah. Maksudnya dipikirkan matang-matang lah. Dengan solar panel ukuran segitu, buat gerakan perangkat seperti itu dengan baterai yang kamu pakai, efektif apa enggak? Kita bisa update dari ukuran panelnya, Pak. Nah, ukuran panelnya paling enggak kalau ukuran segitu dengan kaki kecil, saya masih cuma serakal. Tapi kalau dengan segitu, saya rasa cuma buat ngecas HP itu pun juga nggak full. Ya, coba dicari lagi. Mungkin karena kamu belum konsultasi, jadinya ya asal beli wes tadi. Ya kan? Asal beli. Terus yang ke ini loh, yang saya masukkan dulu tadi. Di sini motor DC ada, servo ada. Maksudku ini yang mau pakai yang mana gitu. Kalau pakai servo ya pakai servo aja, nggak usah pakai